Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawil qadril jazim. Amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, puji dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan umur, kenikmatan kesehatan, dan yang teragung Allah masih menghujamkan dalam hati sanubari kita nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam ini dapat kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya semoga terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diakum menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sebelum ke materi, saya hanya mengingatkan Bapak dan Ibu setelah sholat Isya, sebaiknya sebelum taraweh lakukan sholat sunnah ba'diyah Isya. Karena sholat sunnah itu macamnya ada 5 tingkatannya. Tingkatan tertinggi itu Idan, Idul Fitri, Idul Adha. Sholat sunnah ada 5 macam. Yang pertama Aidan, Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua Kusufan, gerhana matahari, gerhana rembulan. Yang ketiga Istisqa, sholat sunnah minta hujan. Yang keempat Rawatib, sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat wajib. Dan yang kelima itu nawafil, Bu, Pak, tambahan atau nafilah. Lah nawafil itu yang muakkad 3, tahajud, duha, tarawih. Jadi Bapak dan Ibu, tingkatannya tarawih itu nawafil tambahan, rawatib di atas nawafil. Janten pamitiasa setelah sholat Isya sebelum sholat taraweh lakukan sholat sunnah ba'diyah Isya. Kumaha lamun ketinggalan? Kalau ketinggalan sholat ba'diyah dulu baru terusin Isya'nya, karena makom rawatib di atas nawafil. Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Yang artinya wallahu a'lam bil mirati. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sholat apa karena dunia, pasti Allah ganti semuanya. Allah kabulkan semuanya. Di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Imam Ibnu Katsir, Bapak dan Ibu, ketika menafsiri ayat ini, beliau menukil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, di mana beliau berkata, barang siapa yang beramal soleh untuk mencari keduniawian, seperti melakukan puasa atau sholat atau bertahajud di malam hari, yang semuanya itu dikerjakan hanya semata-mata untuk mencari keduniawian, maka Allah berfirman, aku akan memenuhi apa yang dicarinya di dunia. Ini sebagai pembalasannya. Sedangkan amal yang
ia kerjakan untuk mencari keduniawan itu digugurkan dan dia tidak memperoleh apa-apa di akhirat, dan merekalah orang-orang yang merugi. Artinya Bapak dan Ibu, ketika seseorang beramal hanya Bu, ingin mencari keuntungan duniawi, sedangkan untuk kepentingan akhiratnya tidak terlintas sedikit pun dalam hatinya, maka Allah mengharamkan baginya keuntungan di akhirat kelak. Jangan Bapak dan Ibu, inilah yang dimaksud orang beribadah karena dunia. Tidak terbercik di dalam hatinya sedikit pun bahwa dia beribadah karena Allah. Pokoknya saya tahajud biar usaha saya maju gitu. Titik. Tidak berpikir begini, ya Allah, saya ingin menjadikan anak-anak saya ahli sujud ya Allah. Tapi saya ini manusia ya Allah. Untuk menjadikan anak-anak saya ahli sujud ya Allah, maka saya butuh ketahanan ekonomi ya Allah. Karena kami membutuhkan ketahanan ekonomi, Engkau berfirman ya Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maka saya bersolat tahajud, saya melakukan sholat tahajud ya Allah, agar Engkau berikan kami ketahanan ekonomi. Beda itu Bu. Pak. Yang dimaksud di sini semata-mata karena kepentingan dunia saja, tidak ada di dalam hatinya untuk menggapai kepentingan akhirat atau karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Talbisul Iblis, Ibnu Qayyim bercerita, beliau mengatakan di sana, dahulu ada di sebuah kampung, ada pohon yang besar, Bapak dan Ibu, dan pohon itu disembah oleh sebagian orang. Karena pohon itu disembah oleh sebagian orang, maka ada seorang pemuda yang terusik hatinya sehingga dia bangun pagi hari, dia membawa kampak yang besar, datang ke pohon itu ingin menghancurkan pohon itu. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang tua, dan orang tua itu berkata, "Hei anak muda, kau mau kemana?" "Aku akan ke pohon itu." "Mau apa?" "Aku akan menghancurkan pohon itu." "Kenapa kau ingin merobohkan pohon itu?" kata orang tua tadi. Kata anak muda tadi, "Karena orang-orang di sini sebagian menyembah pohon itu, dan itu sebuah kemusyrikan." Kata orang tua tadi, Bapak dan Ibu, bukankah engkau tidak menyembah pohon itu? Apa ruginya kau biarkan pohon itu tetap ada? Karena itu bentuk kemusyrikan, dan saya harus merobohkan pohon itu. Singkat cerita Bapak dan Ibu, orang tua tadi berkata pada pemuda, "Hai anak muda, begini saja. Kamu pulang saja ke rumah. Nanti setiap kau bangun di pagi hari, kau akan menemukan 2 keping emas di balik bantalmu. Dan kau tidak usah merobohkan pohon itu." "Yang benar Pak Tua." "Betul. Ini di kitab Talbisul Iblis," kata Ibnu Qayyim. Setelah itu pulanglah anak muda tadi. Dia tertidur dan bangun di pagi hari, dia membuka bantalnya. Benar, di balik bantalnya itu dia menemukan 2 keping emas. Hari pertama Bapak dan Ibu. Hari kedua, dia bangun pagi hari, membuka bantalnya kosong. Tidak ada keping emas yang dijanjikan. Hari ketiga, dia buka bantalnya, tidak ada uang keping emas seperti hari pertama. Maka anak muda tadi berangkat lagi, dia berangkat pagi hari membawa kampak tadi, menuju pohon tersebut, ingin menghancurkan pohon tersebut. Di tengah jalan ia bertemu dengan orang tua tadi. Orang tua tadi bertanya, "Hei anak muda, hendak kau mana engkau?" "Aku ingin menghancurkan pohon itu." "Kenapa kau menghancurkan pohon itu?" "Karena sebagian masyarakat ini ingin pada menyembah pohon itu, dan itu bentuk kemusyrikan." Kata orang tua tadi, "Bohong. Engkau ingin menghancurkan pohon itu bukan karena engkau ingin menghancurkan pohon itu karena pohon itu disembah oleh sebagian orang. Tapi kau ingin menghancurkan pohon itu karena engkau tidak memperoleh 2 keping emas di balik bantalmu." Maka singkat cerita Bapak dan Ibu, orang tua tadi berkelahi dengan anak muda tadi, dan anak muda tadi kalah dan hampir dicekik mati oleh orang tua tadi. Kemudian orang tua tadi berkata, "Hai anak muda, tahukah kamu siapakah aku?" Kata anak muda, "Aku tidak tahu." Kata orang tua tadi, "Aku adalah iblis. Ketika engkau pertama ingin menghancurkan pohon itu, aku tidak berani melawanmu karena engkau ingin menghancurkan pohon itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala."
Tetapi hari selanjutnya kau ingin menghancurkan pohon itu, bukan lagi kau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena 2 keping emas yang aku janjikan kepadamu, maka aku berani melawanmu dan aku memenangkan pertarungan ini. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya ketika kemudian para jamaah bertanya, Ustadz bagaimana kalau saya sholat duha tetapi saya ingin usaha saya lancar dan rezekinya diperbanyak oleh Allah, apakah itu boleh? Boleh, asalkan mintanya ke Allah dan ada hati. Memang itu cara yang Allah ajarkan. Walaupun sahabat Umar bin Khattab mengatakan ikhlas ada 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlasnya orang awam. Bagaimana ikhlasnya orang awam? Dia beribadah karena Allah, beribadah kepada Allah, tapi ada embel-embel dunia. Seperti tadi, sholat tahajud biar Allah membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Sholat duha biar rezekinya lancar. Boleh, boleh. Ikhlas, tapi itu ikhlas tingkat paling bawah. Tidak apa-apa kita belajar dari paling bawah, karena kita tetap mintanya ke Allah. Yang kedua, ada orang yang ikhlas, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada embel-embel dunia, tetapi masih ada embel-embel di akhirat. Saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau sholat? Saya takut masuk neraka dan saya ingin masuk surga. Ikhlas karena Allah. Tapi itu masuknya ikhlas tingkat kedua. Gimana tingkat ikhlas ke tingkat ketiga? Ikhlas tingkat ketiga kata sahabat Umar bin Khattab, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel apapun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya Bapak dan Ibu, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu hati kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan usolli fardhu isya'i. Ujungnya apa? Fardhu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, karena Allah. Kenapa? Itulah tujuan terakhir dari keikhlasan kita. Beribadah bukan karena dunia, beribadah bukan karena surga dan neraka, tapi beribadah karena semata-mata karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bagaimana orang yang dosanya diampun? Orang yang dosanya diampun, dibersihkan, dihilangkan, seolah-olah tidak pernah berbuat maksiat. Bapak dan Ibu, kalau kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya Bapak dan Ibu jalan-jalan di tepi pantai, ada tapak kakinya, kemudian ada ombak yang menyiram bekas tapak kaki Bapak dan Ibu. Kira-kira ada bekasnya nggak, Bapak? Nggak ada. Itulah afuun, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita dibersihkan oleh Allah seolah-olah tidak ada bekasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.